Shalom guys, selamat datang di Gym Voice, podcast Muda Budi Kristen. Di sini ada saya Ines dan saya Jove. Hari ini kita akan membahas isu-isu yang masih hangat mengenai new normal. Ya, yang pastinya juga akan berhubungan dengan COVID-19. Betul. Dan di tengah kita, ya kita sudah ditemani oleh Om Sumarno. Selamat datang Om. Salam semua. Udah siap ya Om untuk sharing sama teman-teman? Ya, boleh. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Gimana nih Om kabarnya? Puji Tuhan, Puji baik Tuhan, ya, Om. semua sehat. Sehat ya Om. Kak Jove? Kabarnya baik dong. Kabar Ines? baik, sehat juga baik. Jadi kita Iya. semua di sini sehat. Iya dong. juga. Sehat. Gimana nih Om, boleh di-sharing selama masa new normal? Ya, memang kondisi new normal ini berbeda dengan waktu sebelumnya ya. Kalau waktu sebelumnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ya kita tidak perlu berpikir tentang bagaimana dampaknya, akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam suasana new normal sekarang ini kita memang selain kita bekerja, melakukan kegiatan juga berpikir juga tentang nanti bagaimana dan lain sebagainya ya. Benar, Om. Iya. Sama sih, aku juga kan masih mahasiswa selama kemarin itu, bahkan sampai sekarang ini masih melakukan kegiatan perkuliahan selama di online gitu Om. Iya. Tapi ada libur. Liburnya kemarin yang sempat yang pas baru banget booming, Baru awal COVID. booming Oh. COVID. Itu selama 2 minggu kurang lebih sih. Iya. Itu benar-benar diberhentiin banget, baru akhirnya ada keputusan kukita kuliah online aja. Berarti saya dong nih yang beda ya. Beda. Kerja masih masuk pagi, pulang sore, cuman jamnya. Jamnya? 1 bulan pertama itu jam 8 pagi, ya kan biasanya jam 8 sampai jam 5 sore, ini jam 8 sampai jam 3 aja. Iya. Oh, Jadi ya paling itu doang sih, tapi masuk tetap, tapi itu dia tetap namanya protokol kesehatan kita tetap jalanin itu kemarin pas COVID. Iya betul. Tapi sekarang udah normal lagi nggak, Pak? Normal lagi, Sekarang jam balik jam lagi. kerjanya normal Balik lagi, lagi lah ya. normal. Kalau Om gimana Om ngajarnya? Iya. Ya, memang pada waktu pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi bencana nasional, Iya. jadi beberapa hari kemudian kami mengadakan rapat dan kemudian dalam rapat tersebut diputuskan bahwa kita tidak mungkin lagi untuk melakukan perkuliahan dengan tatap muka. Dan kami kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan perkuliahan dengan cara online. Ya sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu kalau Om ini kan dosen juga ya Iya, Om. Jadi betul. ya gitu kegiatannya jadi berubah ya Om. Iya. Ngajar dari rumah kayak gitu ya. Ya, jadi seperti itulah yang ini juga menjadi satu pengalaman baru bagi saya karena memang sebelumnya tidak Biasanya seperti bertatap muka, Betul. ini dari rumah ke rumah. Jadi dari rumah ya mahasiswanya dari rumah, Iya. dosennya dari Dosennya rumah. juga dari rumah. Iya, Iya, sama dari dari rumah, bukan ke rumah. Kebetulan juga ini ada mahasiswa yang kemudian karena sesuatu dan lain hal orang tuanya meminta mereka untuk pulang kampung. Oh. Oh gitu, Jadi- ada yang perantauan ya. Betul, Banyak jadi ya. mereka ada yang dari luar Jawa. Jadi kami kemudian ya melakukan dengan cara. Tapi tidak nggak ada kendala. Ya memang ada kendala, Mengenai- tentu saja. Apalagi Bahkan yang jauh-jauh. ada mahasiswa yang kemudian itu untuk mengikuti perkuliahan harus Nah, itu maksud saya tadi itu. mencari sinyal Iya. untuk mendapatkan sinyal. Kemudian kami berguru, mestinya beli dulu sinyal di Jakarta, gitu ya. Dibawa pulang. Iya. Nah, ini saya ada pertanyaan sebenarnya Om yang mungkin teman-teman yang lain juga ada yang kepikirannya sama kayak saya. Mengenai new normal sendiri, kalau kita ngelihat new normal ya, sebenarnya new normal ini kegiatan yang kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, jadi hal yang baru di sekarang ini. Tapi kenyataannya ya kita lihat sekarang di masyarakat kita ini bukan kita mau ini cuma sebagian ya, ada yang mengikuti new normal dengan protokol yang sudah ditetapkan sama pemerintah, ada yang benar-benar ya bodo amat Bodo gitu, amat. ya nggak peduli ya intinya begitu. Nah sebenarnya gini Om, new normal ini pendapat saya sih, menurut saya juga ya, new normal sebenarnya sekarang ini jadi normal untuk sebagian orang. Menurut Om gimana? Ya sebenarnya kalau kita mengikuti istilah ini ya, sebenarnya
istilah new normal itu sendiri dalam kaitannya dengan COVID-19. Iya, betul. Jadi kalau kemudian kita berbicara berkaitan dengan istilah new normal, maka sebenarnya memang harus dipahami betul oleh masyarakat, ya. Karena apa? Seperti tadi disampaikan bahwa ada yang tidak terlalu peduli dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Yang kita lihat gitu ya. Padahal sebenarnya ini sebuah realita yang berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya, sebelum ada COVID-19 itu. Jadi karena itulah maka ini merupakan satu sebutan untuk suasana yang ada sekarang ini dalam kaitannya dengan COVID-19. Nah, dalam prakteknya tentu saja kita sekarang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda. Betul. Melakukan sesuatu, mau melakukan ini dan itu harus cuci tangan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Keramaian. Ya, istilahnya apa? Kebiasaan yang dulu yang sering kita lakukan kan ngumpul apa segala. Kalau sekarang emang harus benar-benar dibatasin gitu. Karena memang situasi dan kondisi yang sekarang terjadi. Berhubungan sama yang tadi Kak Jove bilang tuh, yang kita jadi kayak menjauhi kerumunan segala macam. Dulu kan kita biasanya kalau di gereja punya kebiasaan tuh Om, kita suka salaman, kan, senyum, sapa, salam, kan gitu. Nah, aku sih pengen nanya gini nih Om, apakah itu bahkan ya kita tuh kan sekarang nggak bisa dipakai masker, untuk senyum aja kan nggak kelihatan ya Om, ya kan? Ya, jadi kayak nggak kelihatan tuh dia senyumin gue nggak sih tadi ya kayak gitu. Jangan-jangan dia lagi cemberut dengan saya. Gimana atau apa ya kan? Apakah kebiasaan itu akan mengurangi kasih di antara kita atau gimana gitu? Menurut Om aja sih. Ya, saya kira ini kita harus menyatukan perspektif ya. Dalam arti bahwa kita memang harus memahami situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga kemudian di dalam berrelasi dengan teman, dengan siapapun juga kita bisa saling memahami. Karena seperti tadi katakan bahwa ya kita memang tidak bisa untuk melihat teman kita itu sedang senyum dengan kita atau tidak, tapi bagaimanapun juga dalam kaitannya dengan persekutuan dan lain sebagainya, mari kita terus coba membangunnya. Mungkin tidak seperti dalam kaitannya dengan penekanan secara fisikal ya, tapi ya mungkin dengan apa ya, perhatian yang mungkin berbeda dengan yang dulu. Katakanlah misalnya seperti ini ya, sekarang kan juga sudah ada HP dan lain sebagainya, ada WA dan lain sebagainya ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau COVID ini terjadi sebelum ada HP. Kita tidak bisa menunjukkan perhatian, kepedulian kita dengan teman kita. Tetapi ketika sudah ada HP, ya, ini kemudian kita bisa menyapa dengan melalui WA. Jadi nggak ada alasan gitu. Betul. Jadi misalnya kita mau merekam sapaan kita, atau mungkin juga dengan video call dan lain sebagainya, tetap bisa kita lakukan sebenarnya. Cuman memang ya kondisinya seperti ini, jadi ya dengan cara yang berbeda akhirnya. Berarti itu sebenarnya enggak, ya tadi pertanyaan ini enggak mengurangi kasih gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kita mau benar-benar ya kita ya memanfaatkan teknologi yang ada ya. Betul. Maksudnya juga sebenarnya kan kita dari jauh pun kan kita ada dalam social distancing itu kan kita emang ada jarak-jarak. Dalam ya maksudnya jarak pun ya bisa dong kita buka buat senyum atau siapa tanpa harus deketan gitu kan ya Om ya. Dan sebenarnya kalau kita mau menunjukkan kasih kita, sebenarnya ya kita bisa dengan berbagai cara. Iya, benar. Jadi seperti tadi saya sampaikan contoh-contoh itu tadi. Memanfaatkan teknologi yang ada. Saya kira kita memang teknologi itu diciptakan kan untuk supaya mempermudah kita, gitu ya. Cuman kadang-kadang ini masalah. Kadang-kadang adalah justru kita yang dikuasai oleh teknologi. Seharusnya teknologilah yang kita kuasai untuk bisa menolong kita. Bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini Om, saya ada pertanyaan nih. Kalau di Alkitab sendiri kan ada tuh yang, kalau saya nggak salah di Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan begini, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kurang lebih seperti itu Om ya. Nah, pertanyaan saya gini Om. Sekarang kan
masih ada nih gereja-gereja yang beribadah secara online. Ada yang live streaming, ada yang emang masih belum bisa untuk datang ke gereja. Nah, itu menurut kamu sendiri bagaimana tuh? Itu apakah kalau di Alkitab sendiri tadi yang saya maksudkan tadi itu harusnya pertemuan-pertemuan ibadah itu ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, dengan COVID ini, dengan new normal sih sebenarnya. Iya, memang kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Alkitab, persekutuan itu penting dalam kehidupan kita. Jadi dengan adanya persekutuan itu kan sebenarnya akan diharapkan untuk membawa kita untuk saling menunjukkan kepedulian kita dengan teman kita, dengan rekan-rekan kita dan lain sebagainya. Jadi dari situlah kemudian kita boleh bersama-sama mengalami pertumbuhan, proses pertumbuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi sebenarnya di sanalah akan muncul satu kedewasaan secara rohani. Jadi melalui persekutuanlah kemudian kita bisa mengalami itu semua. Nah, situasi dan kondisi yang sekarang terjadi ini memang harus mengubah semua. Iya betul. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita akan kehilangan prinsip daripada persekutuan itu sendiri. Jadi artinya bahwa memang dalam situasi dan kondisi seperti ini persekutuan tidak harus bertemu secara fisik, ya. Jadi kita bisa membangun persekutuan dengan cara yang lain. Jadi artinya bahwa kita boleh terus tetap bagaimana menerapkan prinsip-prinsip persekutuan itu sendiri. Dan kalau kita bisa, ini kan sebenarnya kita juga bisa memakai aplikasi-aplikasi yang ada di dalam teknologi yang sekarang ada, Zoom misalnya, kita juga bisa melakukan persekutuan di situ ya. Cuman memang rasanya itu lain, beda. New normal. Karena ya itu kita harus beradaptasi dengan new normal ini. Benar. Nah, kalau COVID-19-nya sendiri nih Om, sebenarnya tuh ada nggak sih di Alkitab atau mungkin istilah-istilah yang keadaan sekarang ini hampir sama gitu ya, sama gitu. Yang kejadian-kejadian di Alkitab ya. Sekarang kan kalau dulu maksudnya kalau dulu itu kan namanya penyakit sampar itu emang ada dulu. Nah, apakah bisa disamakan dengan COVID ini? Saya pikir kalau kita berbicara tentang prinsip, bisa jadi ada prinsip-prinsip yang sama di sana. Cuman muncul dalam satu perwujudan yang berbeda. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam Alkitab, sebenarnya ada hal-hal yang terjadi itu oleh karena penghukuman daripada Tuhan, oleh karena manusia melakukan kejahatan, dan melalui itu kemudian Tuhan memberikan penghukuman supaya kemudian manusia itu kembali kepada Tuhan melalui teguran dan lain sebagainya. Itu saya kira dalam kaitannya dengan hukuman-hukuman yang terjadi di dalam masa Alkitab, ya. Nah, cuman sekarang yang terjadi adalah menurut saya ada aspek manusianya. Kalau di dalam Alkitab itu dalam kaitannya penghukuman itu adalah memang daripada Tuhan, gitu. Tetapi sekarang itu bisa jadi dari istilahnya kesalahan manusia, ya. Jadi bisa jadi ada unsur kesengajaan daripada manusia, tetapi itu kemudian diizinkan oleh Tuhan untuk kemudian manusia itu menyadari bahwa kita terbatas dan masih ada kuasa yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi saya pikir ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari COVID-19 ini. Balik lagi Om ke pertanyaan saya sebelumnya mengenai new normal dan berhubungan dengan COVID juga nih. Kan masyarakat kita kebanyakan sudah mengkonsumsi yang namanya media sosial. Jadi mereka melihat isu-isu mengenai COVID itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Nah, jadinya masyarakat kita itu sendiri sudah menganggap biasa aja gitu. Jadi harusnya new normal jadi normal karena mereka mengkonsumsi media sosial. Oh, isunya COVID ini A lah, B lah, C lah. Iya, jadi terlalu jadinya mereka ya udah biasa aja, menyepelekan. Iya. Mungkin yang pertama masyarakat
perlu memahami secara benar, memiliki perspektif yang benar berkaitan dengan apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah dalam kaitannya dengan new normal. Bahwa ini adalah realita, bahwa COVID-19 ini ada gitu. Buktinya sampai sekarang terus bertambah kan. Nah, memang ada saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang yang orang tersebut mengatakan ini sebenarnya COVID-19 ini ada atau tidak. Mungkin kalian juga mungkin ada ini dari teman-teman yang menyaksikan, meragukan apakah benar COVID-19 ini ada. Karena mereka mungkin nggak melihat secara langsung keluarga mereka, pengalaman mereka. Jadi itu yang pertama yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita semua, dan kemudian bagaimana kita menyikapi itu. Itu yang penting saya kira. Dan apa yang menjadi anjuran pemerintah sebenarnya merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Bagaimana merespon, bagaimana menyikapi dalam kaitannya dengan ini, dengan istilah yang mereka sampaikan itu tentang new normal. Ya. Jadi kalau boleh saya pernah membaca satu tulisan. New normal menurut pemerintah Indonesia itu adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Artinya begini loh, kalau kita terus terkungkung dengan pandemi COVID-19 ini, tidak ada aktivitas sama sekali. Pendidikan mungkin akan lumpuh, ya, usaha juga lumpuh, ekonomi, dan itu akan melumpuhkan semua dan akan melumpuhkan bangsa negara kita. Dan karena itulah kemudian pemerintah mengambil kebijakan bagaimana di dalam situasi dan kondisi sekarang ini tetapi kita tetap survive. Yang bekerja silakan bekerja, yang studi silakan studi, yang punya usaha silakan melanjutkan usaha, tetapi dengan tatanan baru yang disebut new normal itu. Ya, jadi sebenarnya keputusan yang diambil sama pemerintah ini sebenarnya sudah benar ya, tapi cuman ya mungkin kita dari masyarakat ini yang seharusnya yang harusnya kita ya harus mendukung apa yang pemerintah lakukan untuk bahkan termasuk di dalam ibadah di gereja dan tempat-tempat ibadah saudara-saudara kita juga seperti itu. Karena kalau kita memperhatikan mereka saya nggak tahu ya, beberapa berita itu beberapa gereja kemudian beberapa masjid itu juga istilahnya ada klaster baru ya. Artinya memang ada mereka itu istilahnya ini dengan pandemi corona ini. Jadi akhirnya justru kemudian gereja tersebut kembali tidak melakukan kegiatan ibadah seperti biasa. Jadi saya kira apa yang kita lakukan di gereja kita, ya kita masih beribadah tetapi dengan mengikuti protokol yang ada. Saya pikir ini ya yang memang harus kita lakukan. Iya. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri nih Om, itu kan mungkin tadi kan kita bahasnya lebih ke masyarakat yang besar secara Om. umum ya. Kita kan ini mungkin nonton banyak anak muda-mudi nih Om. Gimana sih Om sebagai anak-anak muda-mudi nih untuk menyikapi ya sebenarnya? Karena kan selama ini kan selama dari karantina itu kita aktif banget kan sama internet ya Om. Apa aja kita konsumsi. Apalagi anak muda tuh nggak bisa lepas kan sama gadget. Gadget addict banget. Jadi mungkin pesan-pesan ya. Lebih ke pesan-pesan untuk kita lah gitu. Ya, saya kira berkaitan dengan bagaimana pemuda, teman-teman pemuda khususnya dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini. Memang kita selama ini kan tidak bisa pisahkan dengan yang namanya gadget, HP dan lain sebagainya ya. Memang kita harus bisa memakai itu sebijak mungkin ya, karena memang itu dibuat untuk dipakai untuk menolong kita, tetapi jangan juga kemudian kita yang dikuasai oleh HP. Jadi saya kira itu hal yang penting untuk kita, dan apalagi kalau sekarang itu memang dengan adanya new normal kita akan lebih lagi
tidak bisa dipisahkan dengan HP. Konsumsinya HP, di Lewat mana-mana HP HP, semua. semua pakai HP. Betul. Nah, satu hal, jangan kemudian HP ini menggeser kita dari kebenaran firman. Betul. Nah, kecenderungan ini sangat besar. Ya, nyatanya juga Ya, ya. itu realita. Karena Jadi sebagai pemuda Kristen, supaya kita tetap hidup di dalam pengertian akan kebenaran firman, jangan sampai kita menggeser firman Tuhan ya, dari apa yang memang menjadi kebutuhan kita seperti HP ini. Iya, betul. Ya, kita harus tahu prioritas. Bagaimanapun dalam situasi dan kondisi apapun, firman Tuhan tetap harus yang menjadi utama. Bahkan juga sekarang di handphone kita bisa download renungan Ya, apa, jadi bisa nggak baca mengenai Alkitab. game-game terus atau sosmed Nah, terus gitu sebenarnya kan. yang teman-teman juga harus pada tahu itu kalau adanya gadget untuk mempermudah kita menangkap informasi dan bisa Alkitab lah paling nggak Betul. yang kita sering-sering baca. Artinya HP bukan sesuatu yang dilarang. Iya. HP bukan sesuatu yang tidak baik. Ada hal-hal positif yang kita dapatkan dari HP. Tapi bagaimanapun juga kita harus bijak untuk memakainya. Seperti tadi Ines katakan kan, banyak hal yang kita bisa dapatkan melalui HP, melalui gadget ya. Renungan firman dan lain sebagainya itu juga. Cuman memang kita perlu selektif dalam arti kita harus memahami sumber-sumber yang baik yang memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman. Karena dalam situasi dan kondisi seperti ini juga banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul ya. Iya, Jadi kita juga memang perlu. Harus hati-hati ya. Betul. yang harus kita prioritaskan yang dengan kondisi sekarang ini, apakah ya emang ya kerjaan kita kan semuanya lewat HP nih sekarang. Dan apa yang harusnya kita prioritaskan nih sekarang dengan adanya new normal ini, karena kerjaan dari handphone, belajar dari handphone, dan sebenarnya dari handphone pun kita bisa melakukan hal yang lain sih sebenarnya. Tapi yang menjadi prioritas sebenarnya yang lebih penting lah. Iya, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya ingat firman Tuhan bahwa mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun, firman Tuhan tetap menjadi yang terutama. Karena firman Tuhanlah yang akan mengarahkan kita untuk melakukan yang baik dan benar, untuk membawa kita kemudian juga akan berpengaruh juga kepada semua yang kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau semua didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, studi kalau didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, akan tentu saja akan membawa kebaikan bagi kita dan Tuhan akan memberkati kita. Ya. Jadi teman-teman sudah dengar ya. Jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang ini di masa new normal ini, apalagi kita semuanya berhubungan dengan handphone sekarang ya. Jadi utamakanlah firman ya. Jadi jangan sampai karena ya kita kerjanya di HP, jadi ya HP terus main game terus. Kadang kasih alasan gitu loh Kak, Iya, kayak bener. oh mau belajar nih jadi harus pegang HP kan. Nah terus ternyata habis belajar Buka yang kayaknya lain. 10 menit doang, tapi main gamenya 30 sampai belajar, taunya main Gitu. apa. Tapi kan kita bisa manfaatin kan untuk lihat yang lain yang lebih bermanfaat kayak. Nah, disitulah sebenarnya juga akan terlihat kedewasaan kita. Nah, iya. Artinya kedewasaan di sini harus mampu untuk melihat atau mampu untuk memilah mana yang lebih utama dan mana yang kurang, ya. Karena itu prioritas itu menjadi sesuatu yang perlu. Di mana-mana ketika orang mengerti, memahami prioritas, orang tersebut akan mengalami kemajuan dan mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. Ya, saya kira seperti itu. Kalau gitu kita nih sebagai pemuda-pemuda mewakili gitu teman-teman yang ada, kita pengen punya satu ayat penguat gitu deh yang membuat kita ke depannya menjalani new normal ini ya Kak. Nah, ayat muat ya. Nah, coba Kak Jopi mungkin bisa buka di dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12 ayat 12. Saya pikir itu menjadi salah satu ayat yang menurut saya cukup meneguhkan bagi saya.
Boleh dibaca Kak Jobe? Roma pasal 12 ayat 12. Iya. Ya. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, hal pertama memang dalam situasi dan kondisi seperti ini kita harus tetap memiliki pengharapan. Amin. Dan pengharapan itu hanya di dalam Kristus. Ya. Betul. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ya kita boleh berada di dalam kesesakan, tetapi mari kita tetap bersukacita. Ya, di atas semuanya, biarlah kita memiliki kebergantungan kepada Tuhan di dalam doa kita. Jadi saya kira itu menjadi hal yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan di dalam apa yang disebut sebagai new normal ini ya. Ya. Oke, Om, terima kasih banyak. Makasih banyak, Om. untuk Ya, sharing-nya. Sebenarnya Ya, mungkin masih sama-sama. banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ini, tapi karena kita waktu juga mungkin next time, Om. Kalau Ya. ada waktu lagi Mungkin kita juga. ngobrol-ngobrol Iya. lagi ya. Benar. Pasti ada waktu. Saya Jadi, sangat senang dengan tinggal- bisa sharing seperti Tinggal ini. tunggu Om aja Ya. waktunya yang pas Pas, dengan ya. Om. Ya. Ya, Iya. teman-teman semua, semoga sharing kita pada saat ini bisa memberkati teman-teman semua dan Iya. kita pengen juga teman-teman bisa memberkati teman-teman yang lain melalui informasi yang sudah teman-teman nonton saat ini ya Kak. Iya betul. Jadi buat teman-teman semua, ya, mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan dari kita. Jadi jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. God bless you. God bless you.